Welcome back di RF Channel on YouTube. Wah, sudah lama juga nih nggak ngupdate video. Biasanya cuma sekalian dengan siaran setiap hari Selasa ya. Welcome back di RF Channel on YouTube. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang saya kira menjadi sebuah awareness bahwa ternyata cryptocurrency atau dunia kripto atau aset kripto itu juga bisa menghasilkan passive income. Tapi tetap saja walaupun bisa menghasilkan passive income, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama atas kenaikan dan penurunan dari setiap cryptocurrency yang ada itu begitu tajam kadang-kadang. Ketika video ini dibuat saja, dalam semalam kemarin kripto Bitcoin sebagai cryptocurrency nomor 1 dengan market cap terbesar ternyata mengalami penurunan lebih daripada 5%. Nah, ini kan menjadi satu perhatian yang penting bahwa coba bayangkan ketika kita sedang melakukan passive income nih ya, saya berinvestasi lah boleh dibilang atas Bitcoin gitu ya. Betul sih, saya dapat X% dari passive income-nya gitu. Tapi Bitcoin-nya sendiri mengalami penurunan 10%. Saya dapat passive income 1%, tapi Bitcoin-nya turun 10%. Kan jadi masalah. So, itu adalah poin yang penting untuk kita perhatikan dalam investasi ataupun passive income dari cryptocurrency. Bukan masalah dapatnya aja, tapi juga dari harga yang naik dan turun dengan cukup drastis seperti itu. Nah, ada 4 yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah passive income. Yang pertama adalah dari mining ya. Cara mendapatkan passive income di urutan pertama paling awal adalah kegiatan mining. Mining mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu cara mendapatkan passive income yang tertua dari cryptocurrency. Mengapa seperti itu? Karena Bitcoin mining lah lebih dibilang itu adalah awal cikal bakal bahwa adanya sebuah kegiatan beberapa pihak, yaitu orang yang membutuhkan transaksi dan orang yang mau melakukan validasi. Bitcoin adalah cryptocurrency yang paling tua dan bekerja dengan mekanisme yang disebut Proof of Work atau POW ya, biasanya orang menyingkatnya POW dan POS. Nanti ada yang kedua namanya staking. Mekanisme Proof of Work sendiri adalah suatu bentuk mekanisme validasi. Masih ingat tadi orang mau melakukan transaksi tapi di satu sisi ada yang mau melakukan validasi gitu ya. Nah, biasanya untuk melakukan proses validasi itu kan diperlukan sebuah jaringan komputer dong. Karena kan yang namanya orang transaksi kripto itu tidak saling bertemu. Maka ada orang yang mau melakukan transaksi di mana ada orang yang mau meminjamkan jaringannya untuk melakukan kegiatan validasi atas transaksi tersebut. Seperti itu ya. Bagaimana caranya? Dengan matematika kompleks menggunakan algoritma dan lain sebagainya, maka orang yang melakukan kegiatan meminjamkan komputasinya atau computationnya itulah yang akan mendapatkan reward dari kegiatan yang disebut mining. Proof of work ada mining. Orang yang melakukan kegiatan mining adalah validator. Orang yang melakukan kegiatan ini mendapatkan upah karena dia mau meminjamkan komputernya, perangkatnya, resourcesnya untuk memvalidasi transaksi orang lain. Ini adalah mekanisme passive income yang pertama ketika kita melakukan kegiatan mining. Tapi ada downside-nya nggak? Ya, ada. Yang pertama, kita akan bersaing untuk mendapatkan, karena bukan hanya kita saja yang melakukan tindakan validasi. Yang kedua, tingkat kesulitannya semakin besar. Makanya tidak sedikit juga yang akhirnya orang rugi dalam kegiatan mining ini sendiri. So, poin memang nomor 1, tapi sebenarnya tidak bisa kalau tanpa pengetahuan yang cukup. Yes, ada namanya cloud mining. Yes, saya tahu. Tapi tetap saja ini adalah kegiatan yang perlu pemahaman dasar. Kalau dari tadi saya cerita mengenai proof of work, validasi, dan lain sebagainya masih roaming, maka mungkin harus lebih banyak belajar dulu sebelum bisa terjun ke dalam poin nomor 1 dari passive income dari cryptocurrency. Oke. Passive income yang kedua relatif lebih gampang, namanya adalah staking. Cara kedua yang relatif umum mendapatkan passive income adalah kegiatan staking. Nah, sebenarnya apa itu namanya staking? Orang yang melakukan staking disebut sebagai validator juga. Lah, kok bisa ada validator? Tadi validator juga ada proof of work. Yes, betul. Karena apa? Karena yang satu itu kripto itu mengambil dua sudut pandang besar dalam melakukan kegiatan validasinya. Betul, berkembang menjadi berbagai macam bentuk validasi, bukan hanya proof of work dan bukan proof of stake. Proof of work menghasilkan mining, proof of stake menghasilkan staking.
Nah, kalau kita melakukan kegiatan staking itu sebenarnya kegiatannya sama dengan si mining, tapi bedanya kita meminjamkan, bukan meminjamkan lah ya, kita menaruh men-stake ya. Men-stake tuh menaruh sejumlah koin kita, token kita untuk kita menjadi validator. Makanya kita boleh melakukan validasi karena kita dianggap bonafide. Saya mau melakukan proof of stake pada Ethereum gitu ya. Nah, di mana orang yang melakukan transaksi pada Ethereum ini itu kan perlu validasi dong. Nah, divalidasikan kepada siapa? Divalidasikan kepada saya karena saya itu adalah bonafide, punya koin Ethereum yang banyak, sehingga orang itu kita bisa memvalidasi transaksi tersebut. Nah, kalau ternyata validasi transaksi dalam dunia maya ini saya bohong, bagaimana? Kan selalu ada dua ya. Ada saja yang mau transaksi yang bohong, tapi ada juga yang menjadi validator, yang nipu, bener nggak? Nah, itu kalau misalnya saya melakukan kegiatan staking dan saya berbohong, maka sejumlah daripada yang saya taruh itulah yang akan menjadi taruhannya. Jadi ibaratnya hilang karena jaminan saya itu diambil lah, boleh dibilang seperti itu. Jadi kelebihan dari staking itu adalah relatif mudah dilakukan, apalagi sekarang sudah banyak tempat centralized exchange ya, atau pedagang aset kripto, kalau di Indonesia namanya pedagang aset kripto, yang menyediakan fitur staking. Ya, staking juga cenderung memberikan imbal hasil yang cukup stabil dalam jangka panjang. Kekurangan dari staking adalah aset cryptocurrency yang kita miliki jadi tidak bisa kita jual karena kan dipakai sebagai jaminan untuk memvalidasi, seperti itu ya. Yang namanya risiko selanjutnya adalah volatility dari koin itu sendiri juga ya, jangan ditanya gitu ya. Oke, yang ketiga namanya adalah crypto lending. Nah, ini agak beda nih ya ketika kita berbicara mengenai crypto lending. Crypto lending merupakan cara passive income yang ketiga, di mana dari nama kegiatannya pun kita sudah dapat gambaran tentang seperti apa kegiatan itu nantinya. Crypto lending adalah salah satu jalan kepada kita semua kalau kita mau melakukan kegiatan sebenarnya pinjam-meminjam. Masih ingat nama kata ada di Indonesia namanya adalah peer-to-peer lending? Nah, ini mirip sebenarnya. Maka crypto lending sebenarnya adalah peer-to-peer-nya dalam versi cryptocurrency. Jadi bisa kita katakan kalau orang yang memberi pinjaman di crypto lending bisa dikatakan sebagai lender. Sebagai upahnya kalau menjadi seorang peminjam yang meminjamkan dapat apa? Dapat ya dibayar juga dalam Bitcoin lah misalnya, minjemin Bitcoin dibayarnya ya Bitcoin plus dikembalikan Bitcoinnya gitu ya. Crypto lending bisa dilakukan melalui platform centralized exchange atau namanya exchange yang terpusat gitu ya. Coba kalau ditanya di Indonesia ada atau tidak pedagang aset kripto yang sudah bisa melakukan tindakan crypto lending, itu kembali lagi dalam rule, dalam aturan yang ada di Indonesia sendiri, sehingga belum bisa. Tapi kalau di luar ada, contohnya adalah Binance dan KuCoin. Tapi ingat ya, Binance dan KuCoin itu secara tidak langsung dengan adanya peraturan mengenai pedagang aset kripto menjadi ilegal ketika kita melakukan transaksi di Binance dan KuCoin. Boleh atau tidak? Ya boleh saja, tapi ketika ada kerugian yang terjadi, dispute dan lain sebagainya ketika Anda bertransaksi di Binance dan KuCoin, tidak bisa untuk lapor ke Bapepti saat ini gitu ya. Oke, kalau misalnya decentralized exchange juga ada. Jadi kalau centralized exchange dan decentralized exchange kita belum bahas di kali ini, tapi yang jelas adalah decentralized exchange itu juga ada yang menyediakan yang namanya kegiatan crypto lending. Contohnya adalah Aave dan Compound, seperti itu. Nah, crypto lending memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya ya. Kelebihannya, crypto lending cenderung lebih mudah dipahami dan mudah dilakukan. Kekurangannya, seperti layaknya kegiatan lending pada umumnya, ada potensi gagal bayar juga ya. Beberapa contoh aset cryptocurrency yang umumnya ada dalam kegiatan crypto lending itu adalah yang gajah-gajah. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada USD atau Tether, ada USDT atau Tether, lalu ada USDC, USD coin gitu ya. Nah, apa kekurangannya? Kekurangannya itu sendiri yang kembali saya mau coba kasih tahu, ada beberapa kasus kejadian di dalam tahun 2022-2023. Pada saat itu kan ada kenaikan harga dari Terra ya, Luna ya, yang menyeret Do-kwon ya dari Terra Labs, dan akhirnya banyak masalah. Itu juga jadi tambah kusut karena ada kegiatan lendingnya di sana gitu, lending borrowingnya di sana. Jadi banyak yang nggak balik juga duitnya. Oke,
Yang passive income keempat namanya adalah liquidity mining ya. Liquidity mining atau kita bisa bilang become an LP ya. Ketika kita menjadi liquidity provider ya. Selain crypto lending masih ada cara lain yang keempat yaitu passive income dari dunia kripto. Cara selanjutnya disebut dengan LP or LM, liquidity mining, bukan logam mulia ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang liquidity, tentang mining itu sendiri. Sekarang kita akan bahas tentang liquidity mining. Sebenarnya apa bedanya dengan mining dan liquidity mining? Jadi kalau mining adalah suatu kegiatan validasi sekaligus menjaga keamanan sistem blockchain, sedangkan liquidity mining adalah suatu proses di mana seorang meminjamkan aset cryptocurrency, umumnya dua aset atau pasangan aset kripto. Jadi kalau satu apakah bisa? Sekarang bisa. Contohnya di PancakeSwap kita bisa kasih salah satu yang dijadiin sebagai part of LP gitu. Tapi ini harus pasangan dua gitu ya, biar sepaket gitu ya. Tapi apa nih kok jadi seperti meminjamkan ini jadi seperti crypto lending? Enggak. Jadi kalau dipinjamkan ke orang lain itu adalah kegiatannya adalah sebagai lending, sedangkan kalau kita sebagai liquidity mining sebenarnya kita memodali si decentralized exchange gitu ya untuk membuat mereka bisa melakukan pertukaran untuk dua pair. Bingung? Oke, begini. Contoh ya, saya punya Bitcoin, saya punya USDT. Oke, ini kita anggap nominalnya adalah sama. Kalau kita hitung adalah setara $1.000 dengan $1.000. Nah, kita itu pinjamkan, modalin si exchange, decentralized exchange biasanya karena dia tindakannya bukannya kita tukar dengan pedagang aset kripto, tapi ini adalah namanya token swap gitu. Kita pinjamkan dua-duanya. Jadi kan kalau orang itu ada orang lain yang datang, ada orang yang punya kepentingan untuk membeli Bitcoin, ya kan? Dengan dia menggunakan USDT-nya. Berarti adalah dia beli BTC menukar USDT ke kita. Sedangkan ada satu sisi lagi adalah orang ada yang perlu USDT, dia serahkan BTC-nya. Betul nggak? Nah, anggap ini adalah kejadian yang belum ada transaksi sama sekali. Sekarang saya bawa 1.000 Bitcoin, 1.000 Bitcoin banyak banget. $1.000 setara Bitcoin, $1.000 setara USDT. Ya kan ini stable coin ya. Saya bawa dua-duanya. Nah, jadi ketika ada orang pertama, saya mau beli Bitcoin dong. Oh yaudah kalau gitu. Itulah dari Bitcoin yang saya modali kepada exchange, decentralized exchange itulah yang diambil. Oh ya, kamu mau Bitcoinnya nih ada saya gitu. Saya kasih tuh Bitcoinnya. Bitcoin dikasih, berarti yang terjadi apa? Seketika ketika saya modalinnya setara, itu berubah komposisinya apa? USDT-nya jadi lebih banyak dibandingkan Bitcoin-nya. Ya dong. Nanti di satu sisi lagi, oh ternyata saya mau beli USDT. Mau tukar Bitcoin dengan USDT. Jadi USDT-nya berkurang, BT-nya bertambah. Jadi dia seperti timbangan seperti itu. Ini seperti kegiatan apa sih? Seperti kegiatan money changer. Ya, money changer itu sebenarnya adalah melakukan swap sebenarnya kan. Swap currency, betul nggak? Dari satu dengan yang satu lagi. Ini bukan transaksi swap ya, beda lagi. Nanti jadi bingung karena namanya mirip, bukan mirip, sama bahkan gitu ya. Nah, sebenarnya apa kelebihannya apa kalau dibilang kelebihannya? Kelebihan dari liquidity mining or liquidity provider ini adalah mendapatkan token dari DEX, dimana pastikan ini ada selisih lah, spread yang dikasih gitu ya, dan kita bisa mendapatkan sebuah kondisi dua-duanya kita bisa dapatkan tokennya bertambah gitu ya, karena ini kalau berlangsung tidak timpang maka secara otomatis ini akan selalu seperti timbangan gitu ya. Token DEX bisa dimanfaatkan untuk beragam tujuan gitu ya, misalnya dijual dalam keuntungan menjadi surat suara untuk proses voting. Jadi contohnya begini, di salah satu decentralized exchange kita mendapatkan jumlah ini bergerak dari pendapatannya atas Bitcoin dan USDT-nya, tapi di satu sisi dia juga dibayar dengan menggunakan apa? Dibayarkan fee lainnya. Nah, fee lainnya itu biasanya dalam satuan token dari tempat itu sendiri. Ya misalnya kalau di PancakeSwap, maka dia akan mendapatkan cake seperti itu karena tokennya dari PancakeSwap adalah cake ya, seperti itu. Nah, ada nggak sisi hal negatifnya dari yang namanya kegiatan dari liquidity provider ataupun juga liquidity mining? Ada, yaitu ketika ini terjadi sedang ada penurunan yang tidak bagus, maka tiba-tiba kan semua orang tiba-tiba menjual BTC-nya gitu ya. Ketika mereka menjual BTC akan membuat kita itu habis USD-nya, BTC kita bertambah, padahal harga turun terus. Berarti kan kita jadi seperti membeli Bitcoin dalam keadaan mahal. Bisa mindsetnya ke situ. Atau juga kita bisa melihat ketika ini mengalami kenaikan dan penurunan secara terus-menerus, maka ada yang namanya kondisi yang namanya impermanent loss. Kenapa? Kalau impermanent loss itu adalah ketika dalam keadaan timpang seperti tadi, ya.
Maka dalam keadaan timpang seperti tadi lalu kita tarik dua-duanya, berarti kan kita kehilangan USDT kita dan kita mendapatkan Bitcoin kita, ya kan? Dan disinilah ada yang namanya kondisi impermanent loss itu sendiri ketika kita harus menjual secara paksa, padahal kita tidak menginginkan itu terjadi seperti itu. Jadi ada dua hal yang memang perlu kita perhatikan dalam kita melakukan liquidity LP ataupun LM ini. Nah, lain daripada itu juga harus diperhatikan adalah jangan melakukan tindakan pada LP atau LM ini pada koin-koin yang mungkin cenderung disebut apa ya, mungkin kurang kuat kali ya. Ya mungkin kalau 250 coin market cap it's okay, tapi kalau yang baru-baru ya kita dijadiin sebagai sarana tempat jualan gitu. Jadi poin keempat ini mungkin juga nggak terlalu pemula-pemula amat sih sebenarnya. Jadi memang dari 1 sampai 4 saya pribadi lebih merasa nyaman poin 2 dan 3. Sedangkan 4 apakah nggak nyaman? Nyaman, tapi perlu paham. 1 apakah nggak nyaman? Nyaman, tapi perlu paham. Karena apalagi ini kan bicaranya mengenai prosesor gitu ya, untuk bisa melakukan tindakan computation itu sendiri untuk bisa menjadi validator seperti itu. Ya, itulah 4 cara. Ya, saya kepingin agak sedikit teknis. Mohon maaf, mungkin ada beberapa istilah yang agak sulit, tapi memang penting untuk kita ketahui bahwa ada saja cara-cara baru dalam kita generate passive income di dunia ini. Walaupun mungkin ada resikonya, tapi investasi apa sih di dunia ini nggak ada resikonya. Dan selalu kembali lagi, high risk, high gain, low risk, low gain, seperti itu. Nah, kalau buat teman-teman semua yang juga mungkin mau belajar lebih jauh, ada 2 cara. Yang pertama, pergilah ke Gramedia. Ada buku saya berjudul Strategi Mudah Trading dan Investing pada Cryptocurrency. Ini buku bestseller sudah 5 bulan beruntun. Kenapa? Karena buku mengenai cryptocurrency yang cukup menyeluruh, paceklik belum ada, sehingga buku ini dianggap cukup lengkap untuk bisa memberikan gambaran dasar dalam belajar cryptocurrency ataupun kripto aset kripto gitu ya. Nah, lalu juga bisa coba tanya ke tim saya, siapa tahu ada jadwal terdekat dari kelas cryptocurrency yang namanya adalah Crypto Asset Camp. Silahkan coba hubungi tim saya kalau kesulitan cari bukunya juga di 0852 382 6187. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya, Ren Filbert.